Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion dimanapun Anda berada di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya mengenai ancaman pembekuan bea cukai dan diganti dengan SGS. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki diri dalam waktu setahun ke depan karena selama ini banyak laporan mengenai praktik penyelewengan, penyelundupan, dan buruknya citra DJBC yang tak kunjung membaik. Jika tidak bebenah, bea cukai akan dibekukan dan diganti dengan Societe Generale de Surveillance atau SGS, perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss. Apa komentar Anda? Di 021 5091 8877 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Kalau bea cukai itu waktu saya masih kerja itu udah mendarah daging masalah kepunglinya itu udah luar biasa dari sejak tahun 90-an, tahun 80-an udah mulai begitu. Waktu saya masih kerja itu pungutannya luar biasa. Saya kan kerja di kargo. Nah kargo ini mereka tuh setiap meja itu ada ininya, ada uang perizinnya. Di sub juga begitu, sama semua lini begitu, nggak ada yang terbebas daripada pungli, semuanya begitu. Menteri Perhubungan pun, Departemen Perhubungan, Departemen Imigrasi, Departemen semua begitu semua, nggak ada yang nggak pungli. Jadi susah untuk memberantas. Ini udah internalize, istilahnya kalau dalam sosiologi itu udah mendarah daging. Jadi dari mana hulunya itu diberantas nih? Kita semua salah salah kelola, salah gaul lah dalam tata negara kita ini. Ya kita nggak bisa lagi ini. Jangankan satu bea cukai aja, ini semua departemen. Menteri Agama pun begitu, Departemen Agama begitu juga. Kalau itu dia membina iman, membina karakter, tapi begitu juga sama. Jadi saya agak pesimis. Tak bisa Pak Purbaya ini bisa terbalik ya dengan mafia-mafia itu. Semuanya mafia, susah untuk mengganggu. Semua orang mau masuk perhubungan laut juga begitu, perhubungan udara begitu juga, perhubungan darat begitu juga. Semuanya itu pakai pungli semua, nggak ada yang nggak pungli. Belum ada superhero yang bisa memberantas pungli di Indonesia ini. Semua lini. Jadi saya agak pesimis apa yang dikatakan Pak Purbaya itu. Karena Pak Presiden juga, saya bukannya ini, saya maaf Pak Presiden, Pak Prabowo, kayaknya anak juga nggak mampu untuk memberantas itu. Karena ini sudah menjadi mendarah daging di bangsa Indonesia. Sejak Bung Karno dulu udah ada korupsi haji segala macam. Terima kasih. Saya dan keluarga juga pernah mengalami hal yang kurang enak juga sama bea cukai yang di Bandara Soekarno-Hatta terutama. Oke. Ya. Apa tuh memang, masalahnya? Maaf ya, dari dulu, dari semenjak sebelum Pak Purbaya jadi Menteri Keuangan itu memang dari dulu tuh bea cukai itu selalu paling parah memang kalau saya nilai. Sebut aja nih kasus-kasus yang dulu lah ya. Ada satu orang, dia kalau nggak salah beli mainan di online. Iya. Luar negeri punya itu. Iya. Kayaknya kalau saya pernah heboh itu, sampai mau ke kantor bea cukai pergi ambil, tahu nggak dia minta berapa harganya? Iya. 200 juta. Alasan apa? Mainan ini tidak lulus SNI. Kamu harus punya lisensi SNI biar bisa dapat mainan ini. Kan sampai heboh kan di mana-mana kan, se-Indonesia semua heboh kan, sampai dihujat. Katanya apa ya cukai itu? Kenapa harus mau ambil mainan hanya cuma demi harus dapat SNI gitu? Harus ambil mainan gituan 200 juta. Ada lagi kasus lagi. Kalau nggak salah ada satu perempuan. Dia kalau nggak salah pernah ikut kejuaraan karaoke di Jepang. Indonesia itu, orang Indonesia itu. Juga dapat juara, dapat piala. Nah, piala kan nggak bisa dibawa pulang, Kak. Iya. Halo. Sampai di Indonesia, minta bayar 4 juta. Iya, saya pikir saya setuju ya dengan arahan Pak Presiden Prabowo dan juga dengan Pak Purbaya bahwa
bea cukai ini sebaiknya memang diberhentikan, dibubarkan departemennya. Atau sebagian karyawannya dipindahkan ke SGS itu. Jadi kita kontrak aja dengan sebuah perusahaan outsourcing. Nanti dalam kinerjanya diukur aja bahwa kalau terjadi pendapatan penghasilan dari bea ataupun cukai, maka dia akan dapat sekian persen. Itu jauh lebih baik bagi pendapatan negara. Saya yakin akan terjadi peningkatan 40-70% barangkali ya pemasukan negara, dibandingkan dengan menggunakan bea cukai kita saat ini yang sudah tak bisa dipercaya oleh banyak masyarakat dengan indikator apa yang di lapangan. Contoh, Pak Purbaya mengatakan banyak klaim-klaim kontainer import yang di bawah nilai. Itu kan mustahil terjadi tanpa ada kong kali kong dengan oknum bea dan cukai. Begitu juga dengan pakaian bekas, ya, seludupan baik itu di pelabuhan resmi maupun di pelabuhan rakyat gitu ya, di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera misalnya. Itu juga negara yang rugi, masyarakat yang rugi kalau oknum bea cukainya di sana itu rumahnya ya kayak rumah Barbie, Pak. Gitu. Mobilnya mewah-mewah gitu, oknum bea cukainya gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir sih 1 tahun ini sebagai saran buat Pak Purbaya, tidak usah dikasih kesempatan setahun lagi. Setahun ini jadikan langsung sebagai sarana penunjukan perusahaan SSG tadi, SGS tadi. Ditunjuk perusahaannya dan semua pegawai bea cukai itu mungkin 80% harus diberhentikan, tentu dengan hak-haknya ya. Dibayar gajinya, masa kerjanya, semua pokoknya PHK yang manusiawi dan baik lah gitu. Jangan ada haknya yang dilanggar, tapi dipecat semua, Pak. Dan 20%-nya lagi baru dipindahkan ke SSG itu untuk membantu sebagai tenaga kerja outsourcing. Karena kalau dilanjutkan pun dengan kinerja yang seperti sekarang, itu justru membuat kebocoran di impor, ekspor. Kita akan rugi banyak negara ini membayari pegawai-pegawai oknum bea cukai yang seperti ini. Jadi mulai Januari dipindah langsungkan aja, pindah tangankan ke SGS. Itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Terima kasih, Pak. Ini gini, kalau misalnya bea cukai ini mau diganti dengan SGS dan lain-lain, cuma saya sebenarnya bagian pertama saya mau ini apa saya ini saya rasanya hampir mirip-mirip Pak Prabowo ini. Jadi kayaknya cuma banyakkan tangkemnya, banyakkan ngomong aja, tapi actionnya sih nggak ada menurut saya ya. Tapi anyway gini, kita negara kita ini tuh sekarang lagi mengalami shifting. Ini tuh lagi ganti pemain semua. Ganti pemain. Jadi iya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau tahu aja bahwa kita punya di dalam negara kita ini sekarang, baik di politik, bisnis, militer, polisi, kejaksaan, dan sebagainya, BUMN itu sekarang ini lagi shifting besar-besaran, Bapak Ibu, lagi ganti pemain istilahnya lah gitu. Jadi lagi banyak chaos di bawah ini. Jadi yang banyak main sama pemerintahan ngerti lah yang saya maksud ini apa. Jadi sekarang ini lagi chaos juga, orang masing-masing semua panggil sana, panggil sini, ini bisa manggil, begitu bisa manggil dan sebagainya. Nah, termasuk Pak Purbaya ini sebenarnya Bapak jadinya cuma ngomong-ngomong doang, Pak. Saya ancam ini, saya ultimatum ini, tapi actionnya tuh nggak ada, Bapak. Bapak kalau mau tidak aja langsung bea cukai. Ini tuh semua orang udah tahu gitu, rahasia umum di bea cukai itu adalah salah satu departemen paling basah negara ini. Jadi barang-barang yang Spanyol nyolong, baik barang komoditi, elektronik, itu dari skala kecil sampai skala gede itu masuknya tuh udah tinggal itu berapa dibayar berapa itu barang masuk. Kalau dereng kan jauh-jauh rahasia hubungan, cek aja ke forwarder semua, mereka tuh semua punya yang namanya fee istilahnya tahu beres. Fee tahu beres ini artinya Bapak tinggal order dari luar negeri, pokoknya barang tahu beres sampai gudang gitu loh. Gimana cara masuknya ya di orang terserah di orang yang ngatur. Jadi itu udah rahasia umum. Kemudian juga ini juga pengalaman pribadi juga. Jadi kalau teman ada yang kerabatnya adalah kepala airport atau kepala bandar syakat atau pelabuhan, itu udah rahasia umum bahwa kerabat itu semua main semua. Jadi
mau masuk dari luar negeri pulang lewat handphone, lewat itu tuh lewat semua gitu. Jadi nggak pernah beres. Jadi budaya ini maksud saya gini Pak, Bapak nggak usah di media, jadi pesannya Bapak cuma cari percintaan dan cuma ngomong-ngomong doang, nggak cuma bacot aja tapi action nggak ada. Lebih baik action dulu Pak, hajar dulu baru ngomong, hei pacar Indonesia, saya bernama Pubaya ini, superhero ini, saya sudah sikat dan inilah hasilnya gitu loh maksudnya. Jangan cuma terima ini nggak. Barang Anda tahu itu barang ya, barang Spanyol misalkan begitu udah nyampe sini, misalkan fee-nya nggak cocok atau somehow ada perubahan fee atau apa nggak cocok buatannya, itu barang tahan. Begitu tahan, kemudian setelah berapa lama kalau nggak ditebus dilelang Pak. Jadi itu barang tetap masuk ke Indo, biar gimana pun juga tetap masuk ke Indonesia. Jadi bukan dibalikin ke negara asal, enggak, tetap masuk ke Indonesia. Cuma istilahnya kalau lu nggak berani tebus barang lu, ya gue lelang. Nah ini mafia-mafia lelang ini tuh udah banyak di Indonesia. Jadi mafia lelang ini akan beli barang ini, begitu dia udah beli, dia jual lagi ke orang yang tadinya memang berniat masukin itu. Jadi ini perputaran bea cukai ini tuh udah ruwet banget. Dan pegawai-pegawai bea cukai dari yang telah tercorot sampai yang telah dirjen atas itu adalah salah satu yang paling kekayaannya tuh paling banyak di negara ini. Itu dari kelas curut sampai kelas dirjen, karena itu semua uang semua ujung ke ujung. Nah jadi itulah, jadi menurut saya Pak Purbaya, Bapak sebaiknya jangan terlalu banyak ini Pak, bacot sini bacot sana, langsung action aja Pak, kemudian ada hasilnya baru Bapak umumin. Kalau cuma ultimatum doang, akhirnya jadi kayak pepesan kosong Pak, jadi kayak omong-omong aja, orang jadi males dengerinnya. Karena kalau mau disidak hari ini juga itu udah perang beneran semua orang juga tahu gitu loh maksudnya. Oke. Itu bagus itu idenya. Dulu kan kita pernah tahun 85 sampai 95 kalau nggak salah. Jadi usul saya kalau bisa jangan cuma bea cukai, pajak juga kasih sama swasta atau asing lah, Singapura. Kalau perlu KTP, paspor. Jadi 90% PNS itu dirumahkan aja, di PHK. Oke. Pasti bagus. Indonesia ini pasti bagus. Kalau PNS itu semua dirumahkan, dan itu SGS itu idenya sebelum ada itu loh, yang dulu diterapkan. Belum ada AI, belum ada sistem yang canggih internet sekarang. Itu pemasukan negara mas tinggi. Apalagi sekarang dengan teknologi AI. Jadi public service itu semua internet base aja. Jadi fokus aja pemerintah ini untuk menuntaskan kemiskinan. PNS itu dipecatin semua, dikasih pinjaman untuk jadi petani atau peternak atau nelayan. Yang mau kerja bisa hidup, yang nggak mau kerja malas, yang tiap bulan gaji buta ya mati aja langsung biar mampus. Jadi udah nggak perlu lagi kita ngelihat orang-orang itu kasihan keluarganya, itu orang malas semua itu, mempersulit, memperkaya diri. Coba tanya deh sama orang-orang yang mau calon PNS, tujuannya apa? Iya kan? Jadi semua pelayan publik itu dipindahkan ke dalam basis internet. 10% PNS cukup kok. Itu bayangin ya, tahun sebelum krisis tahun 97, pemikiran untuk mengurangi PNS itu udah ada. Padahal belum canggih loh sistem internet secanggih sekarang. Sekarang dengan canggih sekarang semua bisa
basisnya dengan internet. Ini contoh nih ya. Jadi ini ada PMI, contoh nih, PMI baru masukin ke kita, bikin grup orang yang donor darah. Saya dimasukkan. Ya, untuk mereka yang sudah donor di atas 50 kali, 75, 100. Terus saya bilang sama mereka, ini PMI, saya bilang, udah puluhan tahun berdiri, internet juga nggak dipakai buat monitoring. Padahal internet itu udah jadul, nggak canggih. Kalau apa-apa pelayanan masuk internet itu bukan suatu prestasi. Nggak ada yang hebat dengan masuk internet. Karena sekarang ini justru zamannya AI. Jadi model-model kayak pelayanan bea cukai, pajak itu yang kayak Cortex itu. Itu kan semua bajingan semua itu. Semua itu perampok semua itu. Saya tahun 90 sudah pernah mau mengkomputerisasi pajak. Zamannya Mari Muhammad Menteri. Saya masih ingat Dirjen Pajaknya itu siapa itu yang jadi Menteri Keuangan itu, Dirjen Pajaknya. Itu saya ditikung sama orang-orang yang koruptor semua. Jadi udah kita udah mau realisasikan, kalah. Karena mentalnya ya mental maling semua kan. Jadi nggak bener. Nah, daripada nanti musuhnya Pak Purbaya dan Pak Prabowo makin banyak, udah dibekukan aja bea cukai itu. Nanti di situ yang kelabakan itu semua bandar-bandar penyelundup semua itu, bos-bos penyelundup. Kacau semua itu pasti. Yang hidup dari situ. Kalang kabut semua. Termasuk kalau pajak itu dibekukan pasti, kalang kabut semua itu, konglomerat itu semua. Kacau itu semua. Nah, kalau mau kayak gitu bikin terobosan baru kita bisa, devisa kita bisa naik. Jadi begini ya, di negara kita susah cari orang jujur, langka. Kalau yang oknum sebetulnya banyak, gampang nyarinya. Kalian buat KTP, perpanjang KTP KK, kira-kira dipungli tidak? Ada yang berlebih tidak? Itu baru itu. Anda beli tanah, ngurus surat tanah, kira-kira di kantor BPN atau di apa, oknumnya tidak yang pungli? Anda periksa surat tanah, mau jual beli tanah, kira-kira kalau nggak dikasih duit, diperiksa nggak tuh? Kan minta duit dulu, baru diperiksa, hanya dicek. Di kantor BPN, itu tahu persis itu yang jual beli tanah. Lalu Anda membuat SIM STNK, pakai calo tidak? Rata-rata pakai calo, kalau nggak pakai calo gimana? Rata-rata nggak lulus tuh, entah di teorinya, entah di prakteknya. Kan seperti itu. Lalu di SKTK, surat SKTK, Anda buat nyari kerja, dimintain duit nggak? Ada yang dimintain duit loh, ratusan ribu. Di undang-undangnya bagaimana? Dibayar negara gratis dari uang pajak. Padahal buat nyari kerja, gitu ya. Orang belum punya gaji, udah ditarikin buat SKTK aja, ditarik duit. Padahal dibayar oleh negara dalam peraturannya. Pelanggaran-pelanggaran seperti itu di negara itu mau budaya. Dari dulu, udah zaman Soekarno-Hatta sebetulnya. Sampai sekarang. Bagaimana mungkin bisa hilang begitu saja? SDM-nya mayoritas masih mereka. Keturunan mereka, saudara mereka. Berganti-gantian jadi PNS, jadi pejabat dan lain-lain, berganti-gantian aja. Orang parpol dan yang lain-lain, kerajaan parpol dan lain-lain gitu ya. Kira-kira kalau nggak diganti semua dengan yang baru, dengan benar-benar jujur, profesional dan moral akhlak yang baik, bisa berubah tidak? Di Georgia itu kenapa sih polisinya diganti semua? Tadinya bobrok, oknumnya banyak, diganti semua dengan yang baru. Akhirnya sekarang salah satu polisi terbaik di dunia itu Georgia. Kita mengalami sama kurang lebihnya, cuman bedanya di sana polisinya doang misalnya. Kalau di kita hampir semuanya. Itu kan bahaya. Nah, negara seperti kita ini, biar ganti pemerintahan berkali-kali, kurang lebih hasilnya sama saja. Menumpuk rakyat miskin tambah banyak. Walaupun kata BPS, angka pengangguran berturun tiap tahun, kemiskinan berturun tiap tahun. Realitasnya gimana prakteknya?
bertambah tiap tahun. Kan seperti itu kemungkinannya. Jadi kalau dia cukai, ingin baik, ingin bagus, nggak usah pakai orang asing juga bisa sebetulnya. Asal diisi orang yang baru-baru, dari atas sampai bawah, dan benar-benar jujur, benar-benar profesional, serta bermoral dan akhlak yang baik. Benar-benar moral akhlak yang baik. Kemungkinan itu baru selesai. Kalau tidak itu sulit untuk selesai masalahnya. Oke. Ya begini, kalau pernah ya SGS ini dipakai oleh Pak Harto tahun 1980-an. Oke. 4 tahun kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Karena apa? Kalau bea cukai seluruh Indonesia dibukukan, ini kapal-kapal yang sudah bisa mendarat tanpa bea cukai. Di tengah laut mereka menyelundupkan macam-macam barang ya langsung di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku dan Aceh. Jadi mereka mendarat saja membongkar barang tanpa bea cukai. Dan sekarang tidak praktis. Sebaiknya itu dari bottom up, dari bawah itu dibersihkan, itu ketangkap, dipindahkan, pecah. Jadi pembersihan bea cukai itu memang harus dilakukan dari dalam sendiri. Sudah jangan dibubarkan lantas diundang dari survei dan asing. Karena sekarang ini zamannya itu global ya. Seperti Cina di Hainan itu bebas bea cukai, bebas itu apa tanpa import. Jadi orang beli secara bebas. Nah ini sekarang kita sudah ketinggalan zaman kalau memang dibukukan dan ganti nama SGS itu dan sesuai dengan zaman sekarang itu. Sebaiknya dibersihkan satu persatu dari bawah. Dari akarnya ya. Ya, terus yang tidak patah langsung dibersihkan, dicari kader baru yang masih bersih gitu loh. Menurut Anda setahun cukup nggak Pak Andi? Saya rasa nggak cukup. Ini sudah mendarah daging. Turun-temurun. Iya. Menarik ya, profesi bea cukai ini sebenarnya dari zaman Alkitab atau zaman Nabi juga udah ada ya. Dan justru itu profesi yang paling dibenci sama masyarakat. Dari zaman Nabi itu disebut di masyarakat tuh gak suka sama profesi ini. Kenapa? Karena tidak jujur. Ya, karena misalkan pemerintah mematok untuk satu lahan ini dipajaki sekian, tapi dia di-upgrade, di-up dengan dalil macam-macam lah, nanti diancam lah dengan kesalahan-kesalahan dicari-cari. Nah, namanya bea cukai kan itu perpanjangan tangan dari pemerintah. Dia bisa menggunakan alat-alat dari pemerintah untuk melakukan menyita atau merampas atau apapun gitulah. Ya, makanya itu dia profesi yang dari dulu zaman Nabi itu sampai sekarang itu dibenci sama masyarakat. Nah, terus usulan dari Pak Menteri Purbaya untuk menggunakan SGS itu, perusahaan SGS dari Swiss itu ya. Menurut saya sih, saya setuju ya. Kenapa ya? Karena SGS ini perusahaan yang udah global ya, udah dipakai oleh 140 negara, menangani hal-hal seperti ini, termasuk Singapura sama Vietnam itu menggunakan, Mbak. Nah, jadi jangan heran kenapa kita kalah saing dengan negara Singapura atau Vietnam yang sekarang ini, malah Vietnam itu yang akan menuju Indonesia daripada kita, kalau dilihat dari data ya. Karena ya itu akan selamanya dong Pak Andri jadinya. Betul. Menggunakan SGS ini jadi terus-terusan gitu, seterusnya. Nah, bukan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang dilihat dari dipakai oleh kementerian di negara Vietnam itu ada antara lain ada di perusahaan-perusahaan yang kontainer, perusahaan-perusahaan yang kedatangan barang ekspor impor lah, terus sama di bandara-bandara internasional, Mbak. Jadi kalau bandara lokal ya nggak perlu gitu. Jadi pintu masuk ya. Iya, kayak mungkin di Bali, di Insinyur Soekarno-Hatta. Nah, kita pakai aja dulu di dua tempat itu, Mbak, buat studi banding. Nah, kita lihat
dari gercepnya lebih gercep mana, transparannya lebih transparan mana, akuntabelnya lebih akuntabel mana. Bisa dibandingkan cara kerja SGS dengan bea cukainya Indonesia. Nah, jadi kita juga nggak bisa menilai bea cukai jelek semua, enggak. Nah, kita bandingin, kita taruh aja di dua tiga spot yang ada bandara internasional. Mungkin ya di 3 tempat lah, di Medan, Jakarta sama di Bali. 3 tempat itu kita bandingkan. Jadi kita bisa apple to apple kinerjanya dengan kinerja bea cukai di Indonesia. Jadi SGS ini bukan perusahaan kacang-kacang ya. Jadi perusahaan yang sudah dipercaya oleh dunia. Investor dunia juga ada percaya dengan dipakainya SGS di banyak negara kompetitor kita, kayak di Singapura. Mungkin ada beberapa negara saya lihat itu yang di ASEAN itu yang akan memakai. Nah, jadi jangan harap kita Indonesia akan mendapatkan investor yang banyak, karena kita mungkin dari skala investor juga mereka akan melihat di mana sih biaya cukai yang lebih mudah, yang mungkin yang global, yang terpercaya, dan akuntabel, yang ada perusahaan internasionalnya. Dan SGS ini mungkin memberikan solusi buat kita sebenarnya untuk menarik investor, karena SGS ini udah perusahaan yang terpercaya di mata investor lah gitu, dengan transparansinya gitu loh. Jadi menurut saya ya kinerja bea cukai mungkin bisa ditandingin dulu lah di beberapa bandara internasional dulu. Jadi jangan dihapus dulu semuanya, kita bandingin dulu. Nanti kita mungkin bisa jiplak sistemnya dia apa kayak gimana yang untuk memperbaiki bea cukai kita ke depannya. Ya tapi ya upaya dari Pak Purba ini bagus. Jadi ibaratnya kayak trigger untuk kita memperbaiki diri. Ya, saya sih berharap Pak Menteri jangan cuma ngancam-ngancam ya. Jadi kalau memang terbukti mereka nggak bisa benahin, saya pikir ya dijalankan aja skema itu. Gitu. Tapi saya lebih suka sebenarnya jangan setahun, 6 bulan aja gitu. Malah lebih bagus kalau langsung ganti, karena ya cukai ini nggak bisa dibenerin sih menurut saya. Ya kan, kalaupun benar paling sebentar doang balik lagi gitu loh. Karena udah mentalitas orang kita kan, petugas-petugas atau oknum-oknum di dalam kan ya udah susah, udah berjamaah gitu, udah menggurita gitu loh. Jadi kalau mau saya sih, kalau memang mau dibenahin, udah langsung dibenahin aja, karena selama ini kan udah terbukti kan. Iya. Gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa bersaing sama Singapura ya kan. Kita handling di pelabuhan aja butuh waktu berhari-hari gitu. Ya itu kita nggak bisa kompetitif. Sementara kalau di Singapura kan cuma hitungan jam udah kelar. Baik. Kalau lama-lamanya setahun gitu. Mereka kan bea cukai ini kan udah lama ya. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya kalau menteri yang ngomong begitu harusnya berbenarlah untuk kemajuan Indonesia. Begitu. Memang hukum-hukum cara mereka kerja itu turun-temurun ya, berjemaah gitu ya. Karena mereka jadi bea cukai gitu rata-rata pada nyogok-nyogok juga sih Mbak. Jadi mereka untuk ngulangin modal ya seperti itu. Jadi Menteri Purbaya ini jangan cuma ngancam, tindakannya harus realisasikan. Kalau memang mereka nggak mau berbenah, ya yang terbaik kalau memang pakai orang Swiss, ya kenapa enggak? Tujuannya untuk kemajuan Indonesia gitu, supaya Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jadi gitu aja Mbak, kalau emang bisa dicepat, kenapa nunggu setahun, kelamaan gitu. Terima kasih Mbak. Ini saya lihat ini kayak ada di Lukas kitab ini kan tadi. Jadi Lukas 13 itu ceritanya itu di dalam Alkitab tuh ada. Jadi ada seorang tuan tanah punya kebun anggur, 1-2 anggurnya itu yang nggak berbuah, Anita. Iya. Mau ditebang tuh, dia udah bawa parang mau ditebang. Tapi yang jaga kebunnya bilang gini aja Pak, jangan ditebang dulu, biar saya rawat dulu nih pohon setahun. Nanti saya kasih pupuk, saya siramin, tanahnya saya gemburkan. Nah kalau tahun depan nanti nggak berbuah, ya udah Bapak tebang aja, katanya gitu. Jadi Pak Purbaya ini mungkin sering baca Alkitab kali ya. Makanya dia kasih jarak setahun kan, supaya nanti kalau memang nggak menghasilkan, ya langsung dipotong aja, diganti gitu kan.
Jadi masalah ini memang kayak bea cukai ini ya, semua orang mungkin udah pada tahu ya. Apalagi negara kita seperti ini. Kalau kata Bang Tony tadi, kenapa sih Prabowo ini kok lambat dia datang ke tempat pas ada bencana alam itu? Ya gimana nggak lambat Kak Anita? Orang kita tahu sendiri, kita tarik data. Itu Aceh sama Padang itu kan Anies yang juara 1 di situ pas pemilihan presiden. Sumatera Utara kita tahu sendiri itu lumbung PDI Perjuangan. Udah pasti Ganjar Pranowo yang juara di situ. Makanya ya dilama-lamain deh sama Pak Prabowo ke sono, mau ngelihat orang yang sedang kemalangan. Tapi memang bisa kita tarik data sampai sekarang kan nggak ada itu. Dibikin tanggap darurat nasional untuk bencana yang ada di Sumatera sampai sekarang itu. Kalaupun sekarang mau dibuat jadi bencana nasional ya udah terlambat. Ini udah berapa hari? Udah berapa hari semua bantuan udah berdatangan tuh, yang dari luar negeri udah datang. Bahkan Elon Musk itu udah pasang internet gratis tuh di Sibolga tuh. Pemerintah udah telat ya. Makanya pemerintah ini memang lambat, kerjanya lambat. Jangan terlalu banyak dibicara ke publik loh. Kesannya itu mau tes ombak. Gimana nih, ada setuju nggak? Kalau nggak setuju kenapa? Tes ombak, banyak pejabat tes ombak. Contoh BBM, wajib terima kita punya barang yang plus etanol 10%, akan melakukan tahun depan. Nyatanya kan yang kerang kuning itu kan kagak beli yang ada plusnya, tetap murni ya, kagak bisa ya. Sebenarnya sih yang kerang kuning itu kagak beli juga nggak apa-apa, tinggal Desember Januari kan dapat lagi barang baru kan. Cuman biar kagak malu aja. Nah kembali lagi ke bea cukai, jangan pakai tes ombak lah. Analisa tentang bea cukai itu kan jangan hari sekarang. Ada laporan dari tahun-tahun kemarin itu dipelajari. Oh ternyata nggak efisiennya, langsung cut gitu loh. Jangan kasih kendor. Nama saya cuma harus dipikirkan what's the next gitu loh. Setelah bea cukai dibekukan atau di ini kan, siapa yang bisa yang bisa menentukan penggantinya yang lebih efisien gitu loh. Jadi jangan ada bisul di kaki, yang kakinya dipotong, bisulnya disembuhin, terus nanti mencegah ada bisul tempat lain, minum vitamin, minum antibiotik. Nah itu maksud saya. Jadi kalau pejabat banyak ngomong di publik, bukannya keuangannya apa juga itu diomongin gini. Katanya kakak jadi, tapi kan ya maaf kata nih, kayak contoh PPN mau dihapus, katanya waktu dulu 10% jadi 11. Oh kagak, itu hanya barang ya. Buktinya 11% berlaku semua barang. Gue minum air mineral udah kena 11%. Berarti kan air mineral barang mewah. Jadi maksudnya stop lah. Cek ombak. Saya juga dulu ngomong kangen sama zaman dulu ada Menteri Penerangan Bapak Harmoko. Dia jadi juru bicara pemerintah. Kagak ada tuh menteri ngomong ke publik. Pokoknya dia ngomong atas tujuh presiden bla bla bla, langsung tok. Kemudian harga mata uang devaluasi, tengah malam langsung ucapkan jam 00 berlaku stok. Terus BBM mau naik tengah malam langsung jam berlaku naik stok. Yaudah, jangan isu BBM mau naik, harga udah naik, begitu BBM kagak jadi naik, nah harga emang mau diturunin kakak mungkin. Jadi maksudnya stop lah wacana-wacana tes ombak gitu loh. Nah kalau bea cukai you mau ngapain, itu kan bukti ngomong kebobrokan kinerja selama ini. Nah sebenarnya 1 tahun kagak jadi dibukukan, malu sendiri kan. Wah ternyata kan lu cuma nurusin doang. Itu dengan catatan tahun depan dia masih jadi Menteri Keuangan. Kalau dia di-cut juga, ada reshuffle di kagak ini, bilang ya kan gara-gara gua kagak jadi 1 tahun, gua kagak jadi tuh bea cukai. Nah jadi stop lah tes ombak, kurangin ngomong, banyakin kerja. Yang terakhir turut berduka cita dan prihatin dengan musibah. Ya saya nggak tahu lah apakah ini musibah atau bencana, yang penting terus sedih. Kita semua sudah ya lihatlah di video di medsos itu
bergerak itu untuk sediakan makanan untuk mereka, tempat tinggal sebisa mungkin, turun berduka cita. Yang diganti cuma bea cukai doang. Ini pertanyaan yang berat nih. Satu-satu. Aku sayang kamu. Dua masih ada polisian. Tiga ada kejaksaan. Oke, terus 1, 2, 3. Habisin semuanya. Aduh. Oke. Sok. Orang sudah rusak kok. Sekarang gini. 1 tahun ya Kak ya. Pertanyaan baliknya, memangnya 1 tahun bisa sembuh yang busuk? Nobody knows. Karena busuk Kak. Beda kalau mentah, mau dimatengin butuh waktu. Diperem ya. Ini busuk Kak. Kalau busuk, amputasi. Nah, enggak perlu 1 tahun Kak, namanya busuk itu nggak bakal jadi baik lagi Kak. Logikanya kan begitu. Logika nih, kita sedang berpikir akal sehat, ya. Nanti akal sehat gua kalau ada yang mau tentang ngejelekin Prabowo masuk aja. Bantahnya di akal sehat nih ya. Gua kayak Rocky Gerung nih kalau ngomong nih. Buah yang busuk itu nggak perlu nunggu 1 tahun karena dia busuk. Ikan yang busuk kalau ditunggu makin lama kepalanya udah busuk, yang ada satu ikannya rusak semua. Betul. Jadi ini busuk bukan dikasih waktu supaya dia nggak busuk, kan begitu Kak. Sesuatu buah kalau busuk, sayuran busuk, itu satu-satunya yang bisa kita upayakan adalah dengan mengembalikan ke bumi dan jadi pupuk. Nah, dikubur kan Kak? Dikubur. Bisa jadi pupuk. Ini kan buah ya, kita ngomongin buah lo ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Maksudnya dikubur jadi pemakaman ya terserah dah ya nggak. Gini, bea cukai itu institusi yang penuh dengan kong kali kong. Dia itu udah seperti negara dalam negara, sama seperti kepolisian juga yang sedang direformasi. Kalau kakak lihat tuh yang daerah Trunojoyo tuh serem. Padahal makan gaji rakyat. Ini udah kalau istilah yang dipakai sama politisi itu terstruktur, sistematik, dan masif TSM. Yang menjadi cilakanya saya itu, saya ada baca komisi 11 ya kalau saya nggak salah, malah nggak mendukung, nggak, kocak ini. Kocak. Saya juga challenge Kapolri, berani nggak ngomong begini ke anak buahnya. Komisi 11 itu kan yang kemarin kasus BI itu ya, dana CSR yang mereka semua terlibat itu ya. Iya, terlibat semua kan di Menterian Keuangan kayak ini semua. Nah, buat saya ultimatum ini memang seolah-olah tegas ya Kak. Ya. Tetapi sebenarnya ini bisa jadi hanya cuman omong doang. Lip service. Yes. Jadi buat saya kalau benar dilakuin, dia membekukan ini, terus Pak Purbaya ngancam, sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Ini hanya kalau pinjam istilah yang sering saya baca lah ya Kak ya. Hanya mempertontonkan sesuatu yang semu. Dia bukan mereformasi Kak. Kenapa? Kenapa begitu? Saya nggak percaya dia bisa. Nggak percaya. Langsung aja to the point. Dulu yang ngebubarin siapa?
Soeharto. Tahun 68. Betul. Notabene adalah Presiden. Jadi, kalau Pak Purbaya ngomong di sini, saya anggap Bapak sedang melempar isu ini ke Prabowo. Karena hanya Prabowo yang bisa. Kalau nggak bisa, ya udah Pak, besok-besok bikin iklan lagi Pak. Jadi rakyat bisa tahu yang mana yang cuma omon-omon. Ini hanya Prabowo yang bisa. Buat para pendukung Pak Prabowo, siapapun bisikin Pak Prabowo. Ini level seorang menteri nggak bisa. Saya udah bilang di dalam negara ada negara. Yang namanya bea cukai, kepolisian, kejaksaan, udah nggak ketolong semua. Nggak ketolong menurut saya. Langkahnya adalah tadi Kak, buah busuk, potong bagian busuknya, potong langsung Kak. Ini kan udah mengakar, jadi potong. Satu generasi Kak, nggak cukup, 2 generasi dipotong. Di-reset ulang semuanya. Nggak bisa cuma ngomong Pak Prabowo begini-begini. Enggak. Ini Purbaya yang ngomong-ngomong. Pak Prabowo yang harus jadi eksekutor. Menurut saya. Menurut saya, terserah mau bilang bagaimanapun, coba yang punya link, yang mendukung Pak Prabowo, minta Prabowo untuk beresin ini. Kalau enggak, ini seolah-olah mau kelihatan bersih doang. Tapi nggak bersih. Selama nggak ada penjara bagi yang koruptif. Ini kan kalau saya bilang ngancem-ngancem ini pilihannya cuma satu Kak. Mau ganti pemain, ganti nama, ganti apa, sama aja mentalnya sama, orangnya sama. Apa bedanya hari ini? Pemerintah kita sama produk-produknya produk lama juga. Kok Prabowo kan produk lama? Iya saya ngomong fakta loh. Saya nggak sedang menjelekkan. Ini seperti kanker stadium 4. Udah kronis ya. Udah tinggal nunggu. Pilihannya potong tangan, potong kaki. Nggak bisa Kak. Korupnya udah sampai ke tulang sumsum. Nah, gue pakai gitulah tuh Kak. Korupnya udah sampai ke sono. Kalau nggak punya tipe pemimpin yang benar-benar mau nyembuhin, kalau saya bilang, saya challenge kok Pak Prabowo nyalinya nggak segede Ahok. Enggak. Ada yang bilang enggak. Saya yakini. Kenapa? Lihat deh Kak. Contoh lah. Saya nggak bilang nyali lah. Kecepatan menyelesaikan masalah. Kita sedang bencana di Sumatera Utara. Mohon maaf. Saya bukan ngejelekin. Pak Prabowo berapa hari kemudian baru Iya, baru tanggal 1 ya, sementara itu minggu lalu. Setelah 4 hari kan, 5 hari 4 hari. Apakah seperti ini? Ya saya cuma lihat, ya ini aja. Buat saya mah, oknum bea cukai mah lagi ketawa-tawa aja. Dengerin ultimatumnya Purbaya, maaf ya, maaf. Bisa apa lu kalau bahasa prokemnya kita? Lu cuman menteri mau ngancem getak-getak gue. Di sini gue udah punya negara, cuy. Lu mau apa? Ketawa gue. Setahun lagi gue dikasih. Setahun gue bikin formasi kuat. Ibarat mau perang, lu udah ngomong mau perang sama gue, kan gitu Kak? Gue siapin bentengnya. Jangan-jangan malah bilang terima kasih gitu ya. 1 tahun. Iya, makasih gue udah kasih tahu. Jadi gue nggak dengar dari tadi cuma ngomongnya ya ini enggak, bukan Prabowo nih. Mau apa enggak? Kayak Soeharto ngebubarin ini. Betul nggak Kak? Betul. Logika. Yeah. Gue nggak dalam posisi Pak Prabowo lu udah harus begini, enggak. Ini Purbaya udah lemparin isunya, jebret Pak. Tolong gua dong, kalau gue bilang gitu. Kalau gue kan dedek ya Kak ya. Kakak, tolongin dong Kak. Gue mau ini nih Kak, gue nggak kuat Kak, lu bantuin gue dong, kan gitu ya. Sementara Prabowo-nya nggak ilah. Nanya alamatnya dia bingung. Nih kita lagi di mana? Dia tanya ke Teddy. Gue pusing juga tuh Kak. Gue nggak jelekin.
aduh kita butuh pemimpin yang kerja, yang mau lari, yang mau jadi tameng. Ini gua hadepin lo. Gitu kan Pak. Orang gila gak bisa begini Pak, gak bisa mau ngomong apapun. Aduh orang butuh lari Pak. Rakyat di sono butuh bantuan. Bapak 4 hari kemudian, Pak, Bapak nggak makan 4 hari aja udah tepar kali Pak. Dan di sana sudah terjadi penjarahan, perampokan, betul-betul itu. Ngapain Bapak ke sana setelah 4 hari? Mohon maaf. Kita butuh yang bener-bener mau jagain rakyat ini. Nggak bisa lu begini gitu loh. Ya, makanya saya bilang pilihan lu cuma satu, presiden ngebubarin ini, ganti sama SGE, ganti KPK sama KPK Hong Kong, ganti kepolisian Cina, ganti semua itu, bubarin partai politik, udah. Hanya itu obatnya. Sejauh nggak dilakuin, sayonara, Indonesia jadi negara maju. Makasih. Terkait dengan bea cukai, baru kemarin teman saya telepon, itu dia ada kendala produk yang berhubungan dengan sertifikasi SNI, itu nggak bisa keluar. Sebenarnya semua dokumen lengkap, dicari aja kesalahan, jadi kayak masuk jalur merah katanya. Betul. Itu dibuat-buat gitu, maksudnya ya ampun, itu kan sebenarnya kalau namanya produk yang berstatus untuk wajib SNI itu kan harus nggak boleh bisa diimpor sembarangan istilahnya kan. Ini dokumen udah lengkap semuanya, dokumen dari pihak auditor dalam hal ini dari itu ada surat keterangannya bahwa sampel tersebut untuk kebutuhan pengujian SNI gitu. Cuman dicari aja kesalahan, semua lengkap semuanya ini ditahan ini. Ya kan ada tagline-nya Pak. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Nah, tadi saya setuju banget tuh Pak Purbaya itu udah ultimatum untuk menggantikan, notabene itu lembaga global internasional yang bisa dibilang besar gitu. Yeah. Biar Indonesia itu berpikir bahwa negaranya udah benar-benar korup banget gitu. Mau diganti generasi baru pun ya nggak bisa, karena udah diajarin cara-caranya. Oh, ini kalau kayak gini seperti ini, kalau kayak ini seperti ini. Setidaknya ada setoran ke atas gitu. Itu makanya aduh, kita istilahnya sebagai startup atau pengusaha baru, jadi ya gimana mau Indonesia berkembang, UMKM misalnya, yang mereka hanya sebatas melakukan impor barang yang kecil, nggak ada istilahnya sebesar perusahaan-perusahaan yang waduh. Ya saya setuju sih Pak Purbaya udah memberikan ultimatum seperti ini biar jadi uji petik ya, juga. Ya ancaman ya, betul. Masuk ke tema hari ini, saya melihat Pak Purbaya ini masih separuh hati. Karena memutarkannya itu manis didengar, tetapi eksekusinya 1 tahun itu menurut saya belum paripurna yang kita harapkan. Kalau beliau mau lakukan, entah apakah karena ini bea cukai kan sekarang kalau nggak salah dari TNI, itu apa itu dari TNI mungkin masih sulit mengkoordinasikan. Tetapi saya percaya sesungguhnya beliau itu mau langsung eksekusikan. Kalau mau memperbaiki bea cukai, ya kepalanya harus diganti. Iya, itu legend Jaka Budi Utama ya sekarang ya. Betul. Kepala bea cukainya. Ada AL itu, salah itu. Iya. Ya kan? Nah, harusnya langsung dieksekusikan. Sama juga diri dia sendiri hari ini ada kalau Prabowo enggak mengeksekusikan seri. Kasih lagi waktu 1 tahun, 2 tahun. Apakah Pak Prabowo waktunya begitu panjang? Jadi saya melihat Pak Purbaya ingin tetapi masih terkendala. Jadi saya lebih mau suara saya didengar oleh Pak Prabowo. Yuk perintah Purbaya, jangan kasih 1 tahun lagi. Dieksekusikan langsung ganti kepala. Kenapa harus tahun? Kenapa harus tahun menurut Anda? Kenapa? Ya. Kita benar, kita melakukan sesuatu memang betul, kita perlu kasih orang waktu. Tetapi kita harus lihat persoalannya.
Ini bea cukai itu udah mendarah daging. Begitu rusak dari dulu. Kalau yang udah begitu rusak, apakah itu ikan kepalanya udah hitam masih kasih berenang terus? Itu merusak ikan-ikan lain, nggak bisa. 1 tahun itu waktu yang terlalu panjang menurut saya. Segera eksekusikan, at least kasih kita lihat, yuk ganti kepalanya. Nah itu berarti menyenggol TNI. Saya pikir beliau nggak nyampe. Tapi kalau Pak Prabowo berani, bisa. Langsung kita akan melihat hasil. Bagaimana mereka memperbaiki diri. Saya teringat, bisa ditarik kembali, waktu itu pernah di Ahok Basuki Cahayapurnama dikasih tahu, kalau perlu dikasih jabatan, apa yang lo mau? Dia sempat ngomong loh, gua mau bea cukai. Gua beresin semua. Berarti ketika Ahok bicara seperti itu kan berarti memang yang sangat krusial ya di situ gitu ya. Sangat krusial karena ini mempengaruhi semua. Coba kenapa antara bea cukai dengan pengusaha itu sudah terjadi satu ekosistem yang mau menyalahkan siapapun dah susah. Saya juga tahu ada pengusaha juga nakal. Kita juga pengusaha ada kok yang nakal. Tetapi semuanya ini sama seperti korupsi yang ada di Indonesia. Mau menyalahkan siapa udah susah. Ayam dan telur duluan mana? Yang mana? Tetapi kita harus mengatakan penciptaan langit dan bumi, menciptakan makhluk hidup dari ayam. Artinya harus memilih, membersihkan korupsi harus memilih, tegas gak? Langsung eksekusikan, gak ada tawar-menawar. Walaupun akan terjadi gaduh. Saya berapa kali bilang, Pak Prabowo jangan ragu dengan kegaduhan itu. Rakyat memihak Anda. Jangan ulur waktu lama. Kalau Anda ulur waktu, artinya rakyat masih curiga. Jangan-jangan sementara waktu itu nego kanan, nego kiri. Terlalu sopan. Penyakit kita udah terlalu parah. Jadi hari ini bea cukai. Mungkin Pak Prabowo harus kasih di belakang Purbaya, ya nggak usah ragu. Dia eksekusikan langsung. Perbaiki langsung. Jangan kasih waktu setahun. Jangan sebut SGS juga. Kita nggak ingin pihak asing juga mengintervensi semua. Tetapi tentu ada orang kita sendiri yang mampu, ya kan? Terima melakukan. Jadi mudah-mudahan ya kita ingin hal-hal yang secepat mungkin kita melihat tindakan yang nyata. Jadi kita akan semakin yakin, dan saya percaya keyakinan itu akan menciptakan euforia di pengusaha. Harus tahu sesungguhnya pengusaha itu siapa sih yang mau keluar ekstra, kecuali yang kotor benar, yang hitam benar. Gak ada yang mau. Tetapi ekosistem itu membuat mau nggak mau, sehingga terjadi satu kebiasaan. Gitu loh. Jadi kebiasaan buruk yang terjadi akhirnya jadi pembenaran. Sekarang yang kebiasaan buruk yang menjadi pembenaran yang dalam kutip yang hitam ini, Pak Purbaya, dia segera lakukan. Jadi habit yang menciptakan sistemasi ilegal gitu ya. Betul. Kalau saya tanya, sebenarnya problem utama aparat kita apa sih? Problem utama aparat kita. Mayoritas lah ya. Cari duit. Korupsi. Bukan. Problem utamanya nomor 1, arogansi. Itu nomor 1. Nomor 2, less kompetensi. Nomor 3, nggak ada moral. Itu problem utama. Coba bedah semua aparat-aparat kita, terutama yang bermasalah tuh. Ya pasti ada 3 unsur itu. Dan itu di mix ya, di blend gitu ya. Ya itu dia. Jadinya sedap ya. Jadi suatu fenomena gitu. Dan kalau kita lihat kayak misalnya bea cukai, kenapa mereka begitu begitu semena-mena? Ya karena nomor 1 mereka punya kuasa. Kuasa mereka dari mana? Ya nggak akan lepas akhirnya dari para backing mereka gitu. Ya ujung-ujungnya pasti kelihatan lah. Partai nggak bisa dibohongin tuh gitu. Jadi selama Indonesia masih menganut multi partai, di mana partai-partai itu punya kekuasaan besar untuk negosiasi, akhirnya jualan sapi, dagang sapi gitu kan.
berat lah udah. Dan coba kita lihat lagi gitu ya, di samping arogansi, kompetensi juga mereka tuh minim. Gitu. Less kompetensi. Banyak sekali kasus. Ya contoh ada yang tadi saya dengar si Om Bob tuh soal Ibu Ira yang HSDP. Saya compare lagi sama pernah klarifikasi dari Yudhistira ke perawat Nugraha kalau salah ya, orang KPK ya. Dia ngomongnya simpel aja gitu, bahwa fisiknya adalah berawal dari utang yang nggak dibayar, kemudian diakuisisi dengan mendapatkan barang rongsokan. Bukan hanya soal dana yang masuk ke rekening, tapi soal mempertahankan kekuasaan. Naif banget, saya bilang. Lu ngerti bisnis nggak, gitu kan? Bisnis itu memang nggak semata-mata soal beli satu dapat satu gitu. Kalau perlu beli 2 dapat 10, gitu kan? Nah betul. Itu yang nggak dikepahamin, dan saya anggap itu sangat tidak punya kompetensi. Mereka hanya ngeliat suatu fisik gitu loh. Padahal yang non fisik itu jauh lebih mahal. Yang seperti tadi diulas kan, misalnya izin-izin udah nggak dapat, udah nggak bisa dikeluarkan. Yang dibeli bukan hanya soal fisik bisnisnya, tapi izin-izinnya itu yang bisa menggulirkan bisnis yang akan datang. Itu waktu yang moratorium, kenapa tidak beli kapal baru itu ya? Ya itu dia. Jadi saya pikir memang sekarang ini moral kompetensi dan moral serta arogansi dari para aparat kita ini problem besar. Dan celakanya kan kita semua banyak berkeluh kesah, lelet, lambat. Nggak segitu gampang bro gitu loh. Sekarang dengan sistem multipartai seperti kita gini, kita ngomong aja deh, Pak Prabowo itu punya partai cukup besar, cukup berkuasa. Tetapi apa dia punya kekuasaan absolut? Enggak. Ya, tidak. Yang partai politik ini masih kampret-kampret gitu loh. Mereka dagang sapi. Betul. Akhirnya negosiasi, bargaining gitu loh. Nggak akan bisa secepat itu. Saya masih ngelihatnya gini lah, paling tidak ada suatu itikat baik. Misalnya ditaruh Pak Purbaya di sana, yang jadi tukang begalnya Pak Prabowo gitu ya. Dia keprakin tuh rumput-rumput liar tuh, biar ular-ular pada keluar gitu kan. Begitu ular keluar kan kelihatan. Kalau udah viral, mau diapain coba? Digebuk gitu loh. Nah itu kan suatu strategi. Memang nggak gampang. Bangsa ini udah terlanjur bekarat. Ya kita lihat aja dari contoh. Dari zaman dulu katanya Rodi kerja paksa zamannya Dendles, ternyata sejarah itu bohong. Faktanya adalah raja-raja kecil, sultan-sultan yang memalak rakyatnya sendiri. Menikmati sumber dananya. Itu dia. Dan itu juga yang terjadi sekarang. Itu masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa kita gitu loh. Dan untuk memberantas ini nggak gampang Om. Jadi kalau memang mau tindakan sesuatu harus berani pasang badan, kayak misalnya Pak Prabowo, dia juga harus mikir. Kalau pasang badan bisa-bisa model kayak Gus Dur, itu fakta gitu loh. Tapi kalau memang mau pasang badan, saya pikir zaman sekarang dengan digitalisasi yang udah begitu luar biasa ya, beda dengan zaman Gus Dur dulu kan. Harusnya Pak Prabowo akan didukung rakyat penuh gitu. Habisin orang-orang kayak gitu. Pasang badan dengan memberantas sikat habis. Wahaya di Pak Purbaya tadi waktunya terlalu lama. Iya. Kalau pusat efeknya setahun mah repot. Pusat mah 3-4 hari Jos Pak. Pusat 3-4 hari Jos. Iya, terlalu lama saya bilang. Kan ini sebenarnya kinerja ini apa gejala ini kan sudah kegaduhan udah lama. Kenapa nggak kasih 3 bulan lah, 1 kuartal atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa? Jangan terlalu lama. Takutnya Pak Purbayanya maaf ya, takutnya Pak Purbayanya nggak jadi lagi. Atau Pak Prabowo-nya gimana? Waduh, jadi tahun itu kan cukup lama ya. Iya dong, 12 bulan. Ya. Maka jadi maksud saya jangan terlalu lama lah. Kalau Pak itu kan apa istilahnya, gejala-gejalanya kayak koruptor, bea cukai segala apapun sebenarnya, dirjen pajak apa kan udah kasus lama.
Gitu. Ya. Kalau saya apresiasi ya, ini Purbaya katanya sudah sounding ke Pak Prabowo ya. Kita lihat konsistensinya dengan ngomongan dia, dan yang paling penting bukan di sini, bukan cuma dia. Berani nggak Pak Prabowo mendukung sepenuhnya ini? Ya, saya nggak berani ngomong the whole kabinet. Satu aja deh, ini sampai ya ini masih 4 tahun toh. Konsisten nggak dengan dukung ini? Yang menurut saya sangat susah. You have to fight against all, ya. Itu jangan cuma dianggap bea cukai aja. Itu kita ngomong thrifting aja udah ada nada balik. Kasihan, mereka kan manusia, masih dagang. Maksud saya tentunya itu bukan mengkecilkan pedagang pakaian thrifting, tapi gimana mencari way out-nya itu mudah. Kita ini udah puluhan tahun lagi ada manusia yang sudah hidup dari situ. Nggak cuma pedagang yang tentunya kita kasihanin, tapi ada maling-maling yang sudah bercokol begitu dalam. Dia bersedia, oh ya kita tobat ya. Sama halnya dengan banjir ya, banjir bandang Sumatera. Ini after all, semua begitu settle down, semua udah bersih, pemerintah berubah nggak kebijakannya? Nanti juga potong-potong lagi, babat-babat lagi, dan intinya di situ ada pertobatannya. Tobat ketika mereka ngelihat itu. Tapi yang saya benci ya, masih ada politisi yang datang cuma buat mejeng di foto. Nggak cuma menteri, ada anak muda tuh, anak muda. Aduh, punya otak apa enggak? Datang-datang pakai rompi apa? Itu mau mejeng, bukan mau bantu. Lihat-lihat cuma di foto. Saya kira itu memalukan sekali ya. Nggak punya hati. Karena keadaan ini, trik ini sudah diadopsi oleh the whole system perpolitikan kita. Mesti mejeng. Yang ngajarin siapa? Itu lembaga survei. Ya, nggak peduli Anda dalam keadaan apa, bencana atau gembira, semua mesti bikin heboh supaya masuk TV. Bahkan ada yang sampai nipu aja dia masuk TV, diomongin terus. Ya, ijazahnya nggak jelas. Itu ngerusaknya tuh sangat rusak di sini. Jadi saya kira kita mesti kembali kepada basic kita ya. Zamannya siapa tuh kemarin yang Bang Ibas Garuda itu yang masukin sepeda tronton Brompton apa masih harusnya diganti dari kemarin sih harusnya jangan sekarang aja. Cuman kalau diganti dari luar negeri apalagi dari Swiss ya, saya rasa sih agak pesimis ya, karena kan di luar itu biasanya dalam tanda kutip ya, biasanya itu lebih pas dan nggak mempan suap. Cuman kalau dari luar negeri udah beradaptasi ke Indonesia ya nggak tahu deh, mungkin yang tadi nggak mempan suap jadi mempan kali, cuma untuk waktu aja. Terus semua perlu adaptasi. Cuman ya biar bagaimanapun kita tetap apresiasi usaha dari Pak Purbaya untuk memperbaiki kinerja di bea cukai yang memang peduli dari dulu Mbak ya. Kalau boleh cerita dikit nih, saya kan dulu pernah menanganin eksim juga ya, ekspor impor ya. Tahun 2000 awal tuh saya kan pernah nanganin mesin dari Australia. Waktu itu kan hubungan kita ke Australia kan kurang begitu bagus, jadi kita masukannya dari Australia masuk ke Singapura dulu, baru masuk lagi ke Indonesia. Jadi nggak boleh dari Australia ke Indonesia waktu itu. Nah, pas kebetulan biasanya kita ada dalam tanda kutip ketemu si kepala yang biasa nanganin ekspor impor di kantor saya gitu kan. Nah pada saat itu tiba-tiba penggantian pimpinan kurang lebih udah berjalan 2 bulan dan saya nggak diberitahu. Nah pas ketemu kita sebut oknum A Mbak ya. Iya. Nah ini bahaya karena dia pura-pura nggak mau disogok Mbak, benar. Jadi biasanya kalau barang kita masuk jalur merah itu biasanya udah tahu sama tahu lah sekian pun kita kategori apa, mesin apa, kategori apa, terus kapasitas mesinnya berapa udah tahu kan ukurannya, udah tinggal kasih amplop selesai. Cuman untuk yang pengganti ini saya sebut oknum A itu ini agak-agak sojaim dikit Mbak. Dia pura-pura nggak mau dikasih
sedikit nggak mau, akhirnya kita ketemu satu meja, dia masih pura-pura nggak mau tuh. Nah, selang mungkin sekitar 1 bulan lah, ujung-ujungnya dia minta 2 kali lipat dari harga yang biasa. Lebih banyak. Ya, apa namanya, dia lebih parah. Jadi kalau kita ketemu dengan oknum, langsung saya sebut aja ya, biar buka gitu. Kalau ada yang minta dari awal sekian rupiah, udah langsung turutin aja, Mbak. Daripada kita ketemu sosokan jaim, ujung-ujungnya malah lebih mahal. Saya pengalaman, makanya saya kasih tahu dari sekarang. Tapi kebetulan saya udah nggak diikutin lagi, saya udah balik ke otomotif, jadi udah nggak ngurusin eksim lagi gitu. Coba lihat bahwa Pak Presiden tuh mendengar saran-saran dari Pak Purbaya, dan kalau bisa sih jangan dicari dari luar negeri dulu ya, cobalah cari dari, karena bangsa ini kan masih banyak Mbak yang punya hati nurani, masih punya pemikiran yang lurus. Cobalah mereka dikasih ujian, dicoba untuk menjaga bangsa ini agar berjalan sesuai jalannya, maksudnya berjalan jujur gitu loh. Dia pejabat-pejabat yang kirain nakal-nakal diganti. Kalau perlu gantinya juga cuma satu golongan, satu kantor harus bedol desa, ganti semua itu Mbak. Jadi pegawai. Jadi biar dari awal udah tercipta yang baru, jadi nggak ada lagi bibit yang nakal-nakal. Kalau perlu pensiun dini nggak apa-apa lah, dengan kita keluar uang agak besar di awal tapi bisa menghasilkan bibit yang bagus gitu. Itu apalagi yang diangkat itu tiap meja memang Mbak. Iya. Apalagi yang di bagian ekspor-impor, waduh nyaman sekali itu. Kalau kita nggak ngikutin dia, barang kita nggak bisa keluar gitu. Teman saya juga ada yang di bea cukai juga, kira-kira kita ya kayak begitu. Nyaman memang. Ya alangkah baiknya memang harus dibetulkan. Ya kalau kita mau bersih-bersih betul ya SGS turunkan lah. Kalau nggak yang idealis lah, masih banyak loh orang bea cukai yang idealis Mbak ya, yang masih tidak terkontaminasi Mbak ya. Iya. Yang rakus-rakus itu, yang tidak rakusnya masih banyak lah Mbak, masih banyak yang bersih-bersih orang bea cukai ini juga. Kalau bisa yang ketahuan itu langsung aja disapu-sapuin aja. Kalau enggak begini-begini terus kita, ya. Iya. Satu itu, kedua Morowali juga itu nggak ada bea cukai, bagaimana Mbak? Itu pertanyaan kita, rakyat datang menanyakan, bolak-balik pesawat itu bawa apa? Siapa yang meriksa? Nekel apa-apa yang dibawa? Kita ini betul-betul udah kecolongan semuanya di segala lini. Dari aparat kepolisiannya, perhubungannya, ini sekarang mental salah semuanya. Makanya kita berharap Bapak Presiden ini lagi membersihkan. Intel-intelnya mulai pada bergerak semua ini. Kita lihat pertambangan yang di Bangka juga kayak begitu kan. Jadi ya saya pesimis, nggak pesimis juga sih Mbak ya. Kalau mau bersihkan sekalian SGS pakai ya. Tapi kalau mau pakai orang-orang kita yang masih ada idealisnya, masih ada yang bersih-bersihnya bea cukai itu, pakailah. Yang busuk-busuk itu kalau udah terkontaminasi itu dibuang-buangin saja lah. Karena kalau nggak begitu caranya, ya ini jadi bancakan semua ini. Di negara ini jadi bancakan semua, yang departemen instansi apapun yang mereka kerjakan itu bancakan. Dengan iming-iming mereka ini ingin mengabdi ke negara, bekerja, tapi ujung-ujungnya mereka otaknya udah disetting semua sama mereka ini. Uang saya dapat berapa nanti ini, pensiun saya dapat apa ini nanti. Nah, dibuktikan saja lah. Kalau saya berharap sih dibekukan saja lah. Nanti mau dibekukan itu, mau diganti apa-apanya itu kebijakan Bapak Presiden sama Pak Purbaya dan di sekeliling Pak Presiden ini yang baik-baik. Begitu saja Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas opininya yang sudah bergabung di sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.